Kita berjumpa lagi di kegiatan ibadah online bersama. Miss Meli, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, Madam. Madam, pelangi itu indah tidak? Pelangi itu indah, Miss. Bintang-bintang di langit, Bintang-bintang di langit juga indah. bunga-bunga di taman, Bunga-bunga juga indah, Miss. Tetapi, Miss, kasih Yesus lebih indah dari semuanya. Bagaimana anak-anak kalau kita menyanyikan sebuah pujian untuk memuji kasih Yesus? Mari kita ikuti bersama. terima kasih pada hari ini kami bersama-sama dapat melaksanakan ibadah bersama-sama dengan anak-anak. Kiranya ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, kita sebelum untuk mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian lagi. Sudah siap semuanya? Ayo, kita nyanyi bersama.
kasih, kami bersyukur kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan kami juga boleh terus semangat belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap hari kami boleh diubahkan hidupnya menjadi lebih baik, memiliki karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Miss mau mengajak setiap anak-anak yang punya Alkitab, boleh buka Alkitabnya ya di dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-22. Kalau yang gak punya Alkitab, boleh lihat di depan ya. Nanti Miss sudah ada di samping Mistika, boleh baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannyalah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu kepada raja dan berkata, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka terkejutlah kawannya itu dan memohon kepadanya. "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kawan-kawannya melaporkan kepada raja apa yang mereka lihat. Dan raja itu menyuruh memanggil orang itu
dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah kau juga harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Akhirnya hamba yang jahat serta seluruh keluarganya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, anak-anak, di dalam kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-35, di sana dikatakan, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Tadi kita sudah lihat drama tentang bagaimana hamba yang jahat mendapatkan pengampunan dari raja karena hutang-hutangnya. Tapi hamba yang jahat tadi malah gak mau mengampuni temannya yang hutangnya lebih sedikit dari dia. Nah, anak-anak, kita tidak boleh ya meniru hamba yang jahat tadi, karena Tuhan Yesus saja sudah mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Nah, mungkin kita bertanya, harus berapa kali sih Miss mengampuninya? Nah, di dalam Alkitab dibilang kita harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Wah, sebanyak apa tuh? Nah, coba kita hitung ya. Kalau 70 dikali 7 kali berarti berapa? 490 kali. Wah, apakah benar harus sebanyak itu? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Nah, yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam Alkitab melalui perkataannya adalah ketika kita mengampuni, maka pengampunan itu tidak ada batasannya. Jadi lebih dari 490 kali tentunya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Makanya kita mau belajar untuk mengampuni bukan hanya kepada papa kita, mama kita, pungkung, popo, koko, cece, dan dede kita saja, tetapi semua orang termasuk yang sudah berbuat jahat sama kita. Nah, kita mau mengampuni mereka dengan segenap hati kita. Kita mau ingat Tuhan Yesus saja sudah terlebih dahulu mengampuni kita dengan segala kesalahan yang sudah kita buat. Nah, masa sih kita nggak mau mengampuni orang yang sudah jahat sama kita, apalagi orang yang sudah menyakiti kita, ya kan? Nah, yuk mulai hari ini Miss mau ajak setiap kita ya supaya kita belajar mengampuni setiap orang yang mungkin dulu pernah menyakiti hati kita, yang mungkin dulu pernah berbuat jahat sama kita, atau yang hari ini ya sudah berbuat jahat sama kita. Nah, kita mau belajar mau mengampuni mereka. Nah, kalau kita mau belajar mengampuni, pasti Tuhan Yesus sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita belajar sama-sama ya. Oke anak-anak, Miss mau mengajak anak-anak sebelum kita tutup doa kita, Miss mau mengajak kita nyanyiin sebuah lagu. Ya, tapi Miss nyanyinya nggak mau sendiri nih. Miss mau ngajak 3 orang yang tadi main drama. Ada bisa tebak nggak siapa? Miss panggil ya. Raja. Mana Raja? Oh, itu dia. Hamba jahat dan hamba yang lain. Nah, Miss akan ditemani oleh mereka bertiga ya. Jadi kita mau nyanyi sama-sama lagu ini.
kita mau tutup di dalam doa ibadah kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau ibadah kami hari ini boleh menyenangkan dan kami sudah boleh melihat drama yang menceritakan bagaimana kami harus belajar saling mengampuni. Tuhan, ajarlah kami untuk kami selalu belajar bagaimana kami mengampuni orang-orang yang sudah jahat sama kami, orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Biar kami boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus pun mau mengampuni mereka. Tuhan Yesus pun mau mengampuni setiap kesalahan yang sudah kami perbuat. Tuhan, sebentar kami mau memulai pembelajaran kami. Biar Tuhan juga pimpin agar hari ini kami boleh semangat belajar dan mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.